kelompok 3 ingin berdiskusi mengenai politik hukum anggaran Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penanggulangan stunting. Kita langsung masuk saja di latar belakang, mungkin teman saya bisa membacanya. Stunting merupakan isu kesehatan masyarakat yang signifikan di Nusa Tenggara Timur, di mana anak-anak di bawah usia 5 tahun mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan akibat kurangnya nutrisi, infeksi yang berulang serta minimnya stimulasi psikososial. NTT Nusa Tenggara Timur memiliki salah satu tingkat stunting tertinggi di Indonesia. Menurut data dari Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas pada tahun 2018 oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sebanyak 269.658 dari 633.000 anak di Nusa Tenggara Timur tergolong mengalami stunting, menjadikan provinsi ini berada di puncak dengan prevalensi stunting mencapai 42,6%. Pemerintah sudah lama mengupayakan program penanggulangan stunting di Indonesia. Pemerintah juga melindungi hak anak, termasuk hak hidup, hak sehat, dan hak untuk berkembang sesuai konstitusi, sebagaimana diatur dalam pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Meski begitu, angka stunting masih di atas standar WHO yang menetapkan batas maksimal 20%. Untuk mempercepat penurunan angka stunting, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden atau Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Perpres ini menjadi landasan hukum bagi strategi nasional percepatan penurunan stunting yang telah berjalan sejak 2018. Peraturan ini memperkuat kerangka intervensi dan kelembagaan dalam penanganan stunting. Pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting menjadi 14% pada tahun 2024 dan selanjutnya mencapai target pembangunan berkelanjutan pada 2030 berdasarkan capaian tahun 2024. Berdasarkan 5 pilar percepatan penurunan stunting, akan disusun rencana aksi nasional untuk meningkatkan konvergensi antar program melalui pendekatan yang berfokus pada keluarga berisiko stunting. Pada tahun 2021, anggaran sebesar 68,2 triliun rupiah dialokasikan untuk menurunkan angka stunting, menunjukkan komitmen pemerintah terhadap target penurunan angka stunting pada 2024. Selain peran pemerintah pusat, peran pemerintah daerah juga memainkan peran krusial dalam upaya ini. Dengan target stunting yang harus dicapai di tingkat provinsi, kabupaten atau kota hingga desa. Karena latar belakang tersebut, maka terdapat 3 rumusan masalah yang dapat kami kemukakan untuk dalam makalah tersebut. Yang pertama adalah, apakah pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memang menganggarkan APBD dalam mengatasi stunting? Yang kedua, sejauh mana intervensi pemerintah pusat terhadap regulasi di daerah Nusa Tenggara Timur untuk mengatasi masalah stunting? Dan yang ketiga, apa yang menjadi faktor penghambat bagi pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan hukum untuk mengatasi stunting? Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memang menganggarkan APBD dalam mengatasi stunting, untuk mengetahui sejauh mana intervensi pemerintah pusat terhadap regulasi di daerah Nusa Tenggara Timur untuk mengatasi masalah stunting, dan mengetahui apa yang menjadi faktor penghambat bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan hukum untuk mengatasi stunting. Baik, rumusan masalah yang pertama, apakah pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memang menganggarkan APBD dalam mengatasi stunting? Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memang menganggarkan APBD dalam mengatasi stunting. Pemerintah NTT telah mengalokasikan anggaran signifikan untuk mengatasi stunting dengan target penurunan prevalensi menjadi 10% di Kota Kupang pada tahun 2023. Penurunan stunting menjadi prioritas pemerintah Indonesia dengan anggaran besar termasuk 34,15 triliun pada 2022. Kota Kupang mengalokasikan 18,2 miliar untuk menurunkan prevalensi stunting sehingga 10% pada 2023 dengan target nasional 14% pada 2020. Selanjutnya, sejauh mana intervensi pemerintah pusat terhadap regulasi di daerah Nusa Tenggara Timur untuk mengatasi masalah stunting? Intervensi pemerintah pusat untuk mengatasi stunting di Nusa tercantum dalam Undang-Undang NTT nomor 1324/2018 tentang Komisi Penanggulangan Stunting dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 61 dari Pemprov
7/2019 yang mengatur penggunaan dana transfer untuk mendukung pencegahan stunting. Apa yang menjadi faktor penghambat bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan hukum untuk mengatasi stunting? Faktor penghambat bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan hukum untuk mengatasi stunting yaitu tidak adanya desa, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan stunting dan pernikahan dini, dan rendahnya pengetahuan ibu tentang stunting. Angkut ini anggaran tadi yang disinggung oleh kelompok, anggarannya kan meningkat tiap tahun toh. Hanya yang menjadi pertanyaan tuh, apakah memang anggaran ini ya dia mencukupi atau harus dinaikkan setiap tahun begitu. Dan apakah hanya memang masalah stunting ini karena anggarannya yang menjadi patokan, atau ini yang menjadi persoalan, atau ada masalah yang lain yang berkaitan dengan stunting? Ya. Kalau menurut kami, meskipun sudah diberikan anggaran yang semakin meningkat, tapi kalau misalnya kesadaran masyarakatnya masih tidak ada peningkatan, jadi tetap sama saja stunting akan terus ada dan tetap meningkat. Nah itu kalau dilihat dari dia punya anggaran tuh ada berapa banyak? Anggarannya tuh kalau dari secara nasional pemerintah sudah memberikan sebanyak 82 triliun Pak. Kalau Untuk kita NTT? Kalau untuk NTT sekitar 18,2 miliar. Ya. Dan Kalau dilihat dari anggaran itu untuk semua kabupaten yang ada jumlah 21 kabupaten dengan satu kota, bisa jadi juga anggarannya masih terbatas. Itu kan dibagi-bagi. Ya kan? Kalau kita rata-rata saat tadi berapa tuh dibagi 21 kabupaten tambah kota. Jumlahnya 22. Ya, itu juga bisa jadi ya ada keterbatasan anggaran tadi. Tapi saya setuju tadi bahwa bukan hanya anggaran tapi dari masyarakatnya sendiri. Ya, bahwa artinya ada bantuan pemerintah untuk membantu ya anak balita supaya mencegah terjadinya stunting tadi. Tapi menarik seperti yang tadi ya Nona katakan dari pengalaman yang ada di Kabupaten Belu, ya yang dilihat di sana itu bahwa makanannya ada, tapi ketika dibawa atau dibagi ke masyarakat itu bagaimana mereka punya respon? Ada masyarakat yang menerima dengan baik makanan tersebut, tetapi ada juga yang menolak. Nah, oke. Nah, yang menolak itu jumlahnya banyak atau sedikit? Jumlahnya sedikit. Sedikit. Nah, oke lah, lanjut lagi. Itu menolaknya karena apa itu? Kembali ke tadi, gengsi Pak. Iya. Seperti yang tadi teman kata-kata, kesadaran masyarakatnya masih kurang, gengsi. Iya. Seolah-olah tidak mampu membeli makanan. Iya, gitu. Nah, kalau dari menu yang disediakan dan dibagi itu menunya apa saja itu? Selain nasi atau mungkin pangan lokal? Seperti makanan 4 sehat 5 sempurna, ada nasi, ikan, telur, sayur. Iya. Kalau pangan lokal ada tidak? Misalnya ubi atau Ada, ini Pak. pisang Ada. rebus, ada juga. Nah, itu kan karbohidrat juga toh. Tapi itu tadi masyarakat ada yang menolak juga. Iya. Yang menjadi masalah atau faktornya itu juga Pak. Ada rasa gengsi. Iya, ada rasa gengsinya juga. Seolah-olah mereka menganggap kamu bantu kita ini, kami tidak mampu lah kok untuk kita buat anak kok, begitu toh. Iya. Oke. Nah, kalau tadi anggaran kemudian dari masyarakat tadi, lalu kalau menjadi penghambat atau kendala di sini, kalau dari makalah yang ada itu kan dikatakan yang menjadi hambatan itu kan yang pertama tidak adanya desa. Ini tidak adanya desa sehingga kalau APBD anggaran pendapatan belanja desa itu memang setahu kelompok itu ada dia punya anggaran yang menyediakan juga tentang untuk dana untuk ini apa namanya ini stunting juga. Ada atau tidak? Karena di sini kan ada disinggung tentang anggaran pendapatan belanja desa. Bahkan alokasi dana itu bisa mencapai 41% dari 70% yang ditargetkan. Nah, sekarang kalau kita di NTT dari
sempat dapat Pak. Yang lain. Hukum anggaran pendapatan belanja desa ini ternyata ada juga. Ada. Oke. Nah, bisa dicontohkan kalau di NTT itu desa-desa apa saja? Dari informasi yang didapatkan itu bagaimana ya? Adakah desa-desa yang ada di NTT itu mereka alokasikan juga dari anggaran pendapatan belanja desa untuk stunting? Silakan. Stella, silakan. Jadi APB desa ini dia mengalokasikan dana yang dimana penanganan stunting ini biasanya menjadi perhatian dalam pembangunan desa yang ada kayak imunisasi tentang bagi susu gratis. Nah itu semua tuh dana dari Anggaran pendapatan belanja desa. pendapatan desa. Nah program ini melibatkan penyuluhan kesehatan yang dimana bertujuan untuk meningkatkan status gizi anak. Namun alokasi dana ini tergantung pada kebijakan dari program masing-masing dari masing-masing desa. Jadi misalkan hari ini ada kegiatan yang dimana imunisasi bagi-bagi vitamin yang biasa untuk anak, pin poli. Terus ada pembagian dari puskesmas biasanya kacang-kacang hijau itu semua pasti anggarannya dari Anggaran pendapatan belanja desa. Ya, berarti politik hukum anggaran pendapatan belanja desa ini ternyata ada juga. ada. Oke. Nah, bisa dicontohkan kalau di NTT itu desa-desa apa saja? Biasa kata saya kan bidan Bapak. Iya. Biasa mereka dari pustu tuh pasti ada di Liba itu pasti ada setiap. Oke. Oh, itu kelurahan. Iya, Itu kelurahan. kelurahan. Oke. Itu pasti Ya, ada. untuk kelurahan ada desa juga ya. Iya. Ada desa, ada kelurahan. Oke. Pasti ada kegiatan-kegiatan. Nah, kalau dari yang lain, dari informasi yang didapatkan, ya, bagaimana itu tentang alokasi ya, anggaran dana desa? Ada Pak. Ya, Salah satu contohnya ada di desa Oenai di Kecamatan Kupang Barat. di Desa Oenai di Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. Kabupaten Kupang. Oke. Tapi bedanya di sini yang melakukannya itu Wakil Bupati Kupang. Jadi Wakil Bupati Kupang ini dia memberikan dukungan atau pemberian makanan tambahan PMT bagi 18 penderita stunting masing-masing 300.000 per bulan. Jadi sudah tahu dulu siapa-siapa yang terkena stunting baru dia memberikan bantuan, bukan. Berarti ada pendataan dulu. Ya, ada Pendataan dari pemerintah desa. Ya, bukan tiba-tiba semua satu desa langsung dikasih makanan. Lalu pemerintah desa punya kebijakan untuk membantu mereka memberikan uang tunai. Ya, Berapa besar itu? 300.000 per bulan. Ya, itu untuk berapa kakak di situ? Di sini ada 18 orang penderita. Ya, karena apapun yang menyangkut APBDes itu kan mereka ya itu dibuatkan dalam bentuk peraturan desa. Nah, peraturan desa kan produk hukum. Nah, produk hukum ini kan adalah ya merupakan politik atau kebijakan hukum di tingkat desa. Makanya ini kita perbincangkan karena tidak hanya di tingkat nasional, tapi ternyata sampai tingkat ya, daerah otonom, ada provinsi juga menganggarkan, lalu kabupaten juga, kota juga, bahkan sampai tingkat desa. Ya, desa punya produk hukum yang namanya peraturan desa, APBDes. Jadi itu kita tadi contohnya yang sudah disampaikan tadi toh. Kesempatan
lanjut lagi perbincangan malam ini mengenai stunting yang begitu banyak problem di masyarakat kita. Oke, salah satu lagi yang kita mau perbincangkan tentang bagaimana kaitannya stunting itu dengan pernikahan dini. Ya, pernikahan dini itu pernikahan yang bagaimana itu sehingga disebut pernikahan dini, dan kemudian ya kok ada kaitannya dengan stunting. Silakan. Pernikahan dini sendiri menurut Undang-Undang 16 tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang tahun 1974 tentang perkawinan atau pernikahan di bawah usia 19 tahun. Hubungannya stunting dan pernikahan dini adalah menurut data pusat statistik dan BPJS, persentase pernikahan dini di Indonesia meningkat dari tahun 2017 Dari tahun 2017 itu meningkat, ada persentasenya berapa? 14,18% menjadi 15,60% pada tahun 2020. Kalau data terakhir ada juga selain 2017, 2018. Karena setiap tahun itu tentu ada peningkatan begitu. Itu sebenarnya kenapa sehingga di masyarakat itu banyak juga terjadi pernikahan dini. Itu di kalangan yang usianya di bawah 19 tahun. Berarti kalau yang masih sekolah sekitar umur antara SMP sampai SMA. Nah, makanya kenapa di masyarakat di Indonesia itu kok banyak yang pada usia-usia masih sekolah, tapi kemudian mereka dikatakan harus masuk dalam pernikahan dini. Sebenarnya jadi ke depan. Jadi penyebab pernikahan dini adalah yang pertama kesiapan pasangan hamil dan melahirkan. Ya, oke. Selanjutnya organ reproduksi yang matang. Kalau pelan-pelan, kalau ketidaksiapan secara mata, secara emosional, ya kita bisa bayangkan kalau kedua-duanya usia masih sekitar 16, 17. Usia yang masih tergolong itu kalau kita lihat anak sekolah itu kan masih main-main, masih senang-senang, ya, masih main game online kebanyakan. Lalu di rumah itu kan masih orang tua kasih makan. Nah, jadi mereka tuh pikiran pacaran, senang-senang, sekolah begitu. Tapi kemudian terjadilah hal yang di luar ya kita punya kendali ya sebagai orang tua, bahwa terjadi kehamilan begitu. Kemudian ya sudah hamil begitu ya harus dinikahkan. Namun harus diingat kalau data-data yang juga ada di media sosial yang namanya perceraian ya dalam pernikahan dini itu juga banyak. Jadi di satu sisi ya pernikahan dininya juga meningkat, di sisi lain angka perceraian juga tinggi. Ya usia yang juga tergolong mereka nikah tuh begitu muda sekali. Nah kalau sebagai mahasiswa yang ya, melihat atau mengetahui seperti itu, ya itu kalau mereka juga ya kemudian bercerai, ya ini disebabkan karena tadi itu bisa jadi kematangan secara emosional, begitu. Sering cekcok, berkelahi, apalagi satu dia mau urus anak yang dia punya suami lebih banyak dan kawan-kawannya main game dan lain-lain. Nah, di mana-mana terjadi seperti itu. Lalu kedua-duanya selain karena belum matang secara emosional, dilanjutkan tadi persoalan reproduksi tadi. Silakan. Selanjutnya organ reproduksi belum matang sehingga berisiko mengganggu perkembangan janin dan keguguran. Ya, itu sangat riskan ya, karena memang usia itu ya, terlalu riskan. Idealnya bagi seorang wanita kalau dia nikah itu kan sekitar 20 sampai 27, 25, 26 usia. Kalau dia usia 30 itu juga ini banyak mama-mama sudah ingatkan dia ya, karena ya namanya semakin perempuan itu usia bertambah tentu ya akan ada juga risiko-risiko
istilahnya. Kalaupun mereka nikah, mereka menunda untuk punya anak. Jadi, karena alasan mereka kalau punya anak, lebih-lebih di kota besar, mereka kerja masuk pagi, pulang sore sampai rumah malam. Nah, ini menjadi problem bagaimana urus 3 anak nanti. Sudah begitu, biaya hidup masih mahal. Kebutuhan anak tiap hari, ya itu harus mencukupi kita. Jadi itu fenomena yang terjadi sekarang di Indonesia, bukan saja di Jepang, bukan di Korea Selatan, tapi ternyata di Indonesia generasi milenial banyak memutuskan menunda pernikahan. Mereka belum mampu. Ini kita saling sharing ya mengenai pernikahan dini dan risiko yang ada, termasuk perceraian yang tinggi sekali. Karena mereka tidak matang, belum bisa. Ada yang tidak menghadapi kenyataan atau belum bisa menerima kenyataan. Disangka kita bilang rumah tangga itu untuk senang-senang, padahal tanggung jawab itu besar di situ. Ya. Ada lagi yang ketiga selain Untuk ibu bergizi dengan baik dan kandungan. ya, kalau kita melihat faktor gizi kalau kurang, ya tentu untuk ibu dan bayi dikandungnya kan, ya itu sangat berpengaruh. Toh. Kalau balita ini kan minimal asupan gizinya harus cukup untuk dia punya pertumbuhan, pembentukan otak. Gitu. Nah, ketika kalau dia sekolah, dia kuliah, ya kalau waktu balita dia punya gizi yang cukup, dia sekolah itu bisa ikut pelajaran, dia kuliah juga bisa, ya apa namanya kuliahnya lancar. Jadi itu memang faktor gizi juga toh. Kita tambahan silakan. Menurut saya itu pernikahan dini itu salah satu faktor yang menyebabkan pernikahan dini itu ada faktor ekonomi. Ya. Jadi ekonomi ini juga menjadi alasan adanya pernikahan dini pada remaja, di mana kadang orang tua itu berpikir untuk menikahkan anaknya karena didikte oleh ekonomi dan untuk bisa mengurangi beban. Ya, betul. Ada yang orang tuanya berpikir praktis. Jadi daripada saya harus tanggung ini anak nona, di usia kita lihat cukup. Kalau memang dia ada pacaran, kita urus cepat sudah supaya mengurangi kita punya beban. Toh. Jadi orang tua itu tidak, kadang dia tidak memikirkan bahwa anaknya ketika anaknya sudah dilamar oleh seseorang yang dianggap bisa mengangkat status sosial. Kadang tidak pikir anaknya itu umurnya sudah cukup atau belum. Jadi karena umur yang tidak cukup, anak itu tidak belum mampu untuk Ya, kalau kita lihat itu ada di Kupang ini banyak juga. Contoh misalnya ya kalau kita lihat yang nikahnya usia dini itu kalau dari luar itu kan orang Bugis begitu. Itu kan kadang kita belanja di kios itu kok ini kok masih muda sekali, tapi ternyata sudah nikah. Pengalaman tuh waktu ada apa namanya di belakang kami itu sebelum Thanos itu ada satu kios di situ. Waktu itu kan apa namanya Nona itu kan muda sekali toh. Jadi ada Pak punya kawan tanya dia, ini bibi umur berapa? Umur ini 17, bibi sudah nikah sudah, itu anak. Dia umur waktu itu nikah umur berapa? 16 atau 15 begitu dengan paman. Begitu. Makanya itu contoh yang saya ingat tuh seperti itu tadi. Gitu. Jadi mereka ya artinya orang tuanya merestui supaya biar kok cepat nikah. Walaupun ya setelah itu paman meninggal toh, iya celaka. Karena beta tidak tahu di belanja terakhir kiosnya kan pindah dekat situ. Bibi paman kok sudah ada nih di mana? Paman meninggal. Karena celaka di gor situ. Nanti kalau dia mau lihat dia masih cantik. Masih cocok. Jadi Thanos menuju ke Badong di sebelah kiri. Itu nanti dikate bicaranya. selain faktor ekonomi ada juga faktor keinginan sendiri, di mana ini menjadi salah satu faktor yang sangat sulit untuk dihadapi. Berarti karena laki-laki dan perempuan itu berpikir bahwa mereka
Oke, sekarang kita perbincangkan tentang pengetahuan ibu tentang stunting. Nah, ini juga ya di masyarakat itu kebanyakan mereka yang nikah usianya muda sekali itu punya akibat juga pengetahuan tentang stuntingnya masih minim. Begitu. Nah, jadi kalau dari saudara mahasiswa-mahasiswi yang pengetahuan ibu tentang stunting ini itu berkaitan tentang apa saja ini? Apa saja yang mesti ibu-ibu itu mereka tahu tentang stunting? Oke, silakan. Silakan, siapa mau ngomong? Boleh. Karena di sini juga rendahnya pengetahuan ibu tentang stunting. Pengetahuan ibu tentang stunting itu berkaitan dengan beberapa aspek, yaitu nutrisi dan gizi. Yang pertama, Nutrisi. dan gizi. Pemahaman mengenai nilai gizi makanan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan anak sangat krusial. Ibu yang memiliki pengetahuan yang baik tentang gizi cenderung memberikan makanan yang lebih bergizi kepada anak mereka. Oke. Nah, karena mereka punya pengetahuan yang begitu minim, maka ketika mereka menyediakan makan untuk mereka punya anak, termasuk yang bayi yang masih dalam kandungan, itu pasti tidak memenuhi syarat gizi, kan begitu. Oke, dengan tidak memenuhi syarat gizi itu ya berakibat ya pada gizi yang buruk. Nah, selain itu apalagi yang artinya mesti dilakukan oleh pemerintah ya supaya bisa mengatasi atau mencegah supaya jangan terjadi pernikahan dini, kemudian bisa mengatasi rendahnya pengetahuan ibu tentang stunting ini. Oke. Siapa yang mau bicara? Silakan. Pasti ini ada peranan tanggung jawab pemerintah juga. Coba Stella, sejauh mana tanggung jawab pemerintah? Ini kan problem di masyarakat, tapi kita ingin tahu sejauh mana tanggung jawab atau peranan pemerintah ya untuk bisa nantinya mencegah, menanggulangi permasalahan tentang pengetahuan tentang stunting dan untuk mencegah pernikahan dini. Bagi saya Pak, dari pemerintah itu contohnya kesadaran. Itu program sosialisasi dilakukan untuk menyebarkan kepada masyarakat tentang pentingnya gizi selama 1000 hari pertama di rumah. Kedua, ada kolaborasi multisektor untuk pemerintah daerah bekerjasama dengan beberapa organisasi dan LSM untuk menangani berbagai faktor penyakit. Stella, kamu kenapa mau ngomong dengan berdua ini? Ngomong LSM dong. Ya. Salah satu yayasan LSM di Kota Kupang yang tentang penanganan stunting adalah LSM Yayasan. Di Kota Kupang telah melakukan berbagai kegiatan untuk mencegah stunting, diantaranya penyuluhan 1000 hari pertama kehidupan. Di mana kegiatan yang HPK itu adalah kegiatan yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada ibu hamil dan keluarga besar mengenai pentingnya periode 1000 hari pertama kehidupan bagi tumbuh kembang anak. Ada beberapa hal yang dapat disampaikan dalam penyuluhan HPK. Yang pertama itu 1000 HPK adalah periode emas bagi anak untuk memperbaiki tumbuh kembangnya secara optimal. Oke, kalau LSM itu ada mendampingi untuk pemberian makanan bergizi, bantuan makanan. Ada yang memberikan ASI eksklusif minimal 6 bulan sekali. Dan yang kedua memberikan MPASI bergizi seimbang, melengkapi imunisasi wajib bayi, menghindari paparan zat berbahaya dan memberikan kasih sayang pada anak. Untuk saudara aku, LSM yang lain itu ada lagi yang bisa disampaikan.
atau kelurahan. Yang ketiga, mengintegrasikan program antara lembaga mitra dan pemerintah provinsi NTT agar termuat dalam rencana kerja tahunan mitra yang berisikan fokus program, penganggaran dan keluaran yang akan dicapai. Yang keempat, menggunakan indikator praktik cerdas sebagai panduan dan pengukuran hasil kerja baik lembaga mitra maupun pemerintah. Yang kelima, menjadikan kuncian kerja pada sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur dan lingkungan, reformasi birokrasi dan pemberdayaan sebagai bahan usulan dalam penyusunan rencana kerja tahunan RKT, lembaga mitra dan pemerintah. Itu ya. Oke, perbincangan kita saya pikir sudah cukup. Maka saya persilakan kepada kelompok untuk menyimpulkan apa yang tadi telah kita dengar, pemaparan, apa yang kita perbincangkan pada malam ini. Baik, terima kasih atas waktunya. Ini kelompok kami menyimpulkan berdasarkan pembahasan tadi, yang dimana pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini memang menggunakan APBD dalam mengatasi stunting pemerintah NTT, telah mengalokasikan anggaran signifikan untuk mengatasi stunting dengan target penurunan prevalensinya menjadi 10% di Kota Kupang pada tahun 2023. Penurunan stunting menjadi prioritas pemerintah Indonesia dengan anggaran besar termasuk 34,15 triliun pada 2022. Kota Kupang mengalokasikan 18,2 miliar untuk menurunkan prevalensi stunting hingga 10% pada 2023 dengan target nasional 14% pada 2024. Faktor penghambat bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan hukum untuk mengatasi stunting yaitu tidak adanya desa, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan stunting dan pernikahan dini, dan rendahnya pengetahuan ibu tentang stunting. Mungkin ini diskusi malam hari ini. Bila ada salah kata, Terima kasih atas partisipasi kita diskusi pada malam ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita. Oke, selamat malam. Halo. Sek